Bapak Ibu sekalian, Labuan Bajo ini adalah contoh bagaimana kalau pemerintah pusat turun tangan membantu daerah tersebut, kemajuannya jauh yang kita bayangkan. Betulkah tidak? Labuan Bajo ini dibangun, kalau kita mau jujur, dana terbesar adalah dari dana pemerintah pusat. Kenapa Pak Jokowi jatuh hati sama NTT? Kenapa tadi Kakak Joni sampaikan pada saat memutuskan wisata premium itu tidak ada Labuan Bajo, Pak Jokowi minta Labuan Bajo ditulis. Karena Pak Jokowi dekat dengan orang-orang NTT juga di Jakarta yang membantu beliau secara pribadi. Mereka bicara dengan Pak Jokowi, memberi masukan kepada Pak Jokowi, dan cara Pak Jokowi bantu NTT, bantu Labuan Bajo ini dengan cara menaikkan status wisata menjadi wisata premium. Dan hari ini kita lihat Labuan Bajo di antara semua wisata premium itu yang paling maju satu republik ini, Labuan Bajo ini. Itu artinya kalau daerah itu dia dekat dengan pemerintah pusat, menjadi bagian dari pemerintah pusat, memudahkan daerah itu dibangun berdasarkan kekuatan diri sendiri maupun kekuatan dari Jakarta. Tepuk tangan dulu buat kita orang NTT ini. Bapak Ibu sekalian, sebagai ketua tim kampanye Prabowo Gibran Provinsi NTT, kita ini menang di NTT ini menang melebihi target dari Jakarta. Kebetulan saya dipercayakan memimpin tim pemenang Prabowo Gibran. Pak Prabowo sudah pastikan program-program Pak Jokowi di NTT, termasuk yang ada di Manggarai Raya ini, juga di Labuan Bajo ini, akan beliau teruskan, beliau tingkatkan, akan membuat kita lebih maju lagi ke depan. Tepuk tangan dulu buat kita semua dulu nih. Orang NTT, orang Manggarai Raya sudah memilih dengan tepat, presidennya adalah Prabowo Gibran. 11 partai politik yang bergabung di koalisi Melki Joni ini semuanya tergabung di pemerintahan di tingkat pusat, memudahkan kami bicara tentang keberlanjutan. Hanya paket Melki Joni saja yang langsung kalau ke Jakarta bisa masuk langsung bertemu dengan presiden terpilih karena kami bagian dari pemerintahan hari ini. Kalau itu sudah ada keberlanjutan pembangunan, kami bagian dari pemerintah pusat, karena gubernur, wakil gubernur adalah bagian dari pemerintah pusat. Bukan bupati, bukan wali kota, dia menjadi kamar tersendiri. Gubernur, wakil gubernur adalah bagian dari perpanjangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Sehingga karena itu, dia wajib hukumnya dan lebih baik bagi daerah apabila dia menjadi bagian dari pemerintahan Republik Indonesia yang menang pemilu kali ini. Ini satu hal yang perlu kita tahu biar nanti kalau kita ngomong di mana-mana juga enak. Yang kedua terkait dengan berbagai program. Saya pikir tadi saya coba meneruskan yang sudah Kakak Joni sampaikan. Labuan Bajo ini beruntung karena kue pembangunan pariwisata yang ada di Labuan Bajo ini luar biasa besar. Tinggal diputar lagi lebih lagi akan menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu, saya dibantu oleh teman saya Bung Yos sekarang ini, kami ketemu dengan para pelaku pariwisata di Labuan Bajo. Banyak keluhan yang mereka sampaikan terkait dengan bagaimana kue pembangunan di Manggarai Barat ini, di bagian pariwisata di Labuan Bajo ini belum menetes maksimal buat masyarakat yang ada di Manggarai Barat. Betul? Betul? Apakah para petani di Manggarai Barat atau di Manggarai Raya ini hasil-hasil pertaniannya juga dibeli dipakai untuk bagian dari industri pariwisata di Labuan Bajo? Apakah sudah mulai dipakai? Apakah UMKM juga bisa menikmati kue pembangunan yang besar itu? Sudah? Belum? Apakah para peternak di Labuan Bajo juga sudah menikmati atau di Manggarai Raya umumnya ya, sudah menikmati bahwa ternak mereka dibeli jadi rantai pariwisata di sini? Sudah? Saya dan Kak Joni Asadoma, kami berdua akan membantu agar Bapak Ibu sekalian yang punya produksi pertanian atau mungkin juga ikan yang dihasilkan dari
berbagai laut kita ada di Manggarai Raya ini, juga yang produk-produk peternakan yang lain, kami akan bantu dengan standar yang diinginkan oleh hotel-hotel bagus di Labuan Bajo ini, agar bisa diproduksi sesuai dengan standar mereka dan bisa masuk dalam mata rantai pariwisata premium di Labuan Bajo. Setuju? Oke. Yang kedua, selain itu juga ada kebutuhan-kebutuhan dasar kita di bidang kesehatan yang penting, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, Manggarai dan Manggarai Induk bersyukur ya, ada 2 rumah sakit yang bagus. Walaupun kalau di Manggarai Induk sudah mulai harus dipikirkan ada perubahan tempatnya. Tapi Manggarai Barat ini bersyukur karena memiliki rumah sakit komodo. Tepuk tangan dulu buat kita orang Manggarai dulu nih. Rumah sakit komodo adalah rumah sakit terbaik di NTT yang juga kelasnya sedikit di bawah Rumah Sakit Umum Pusat Ben Boy. Dan Rumah Sakit Umum Komodo ini akan menjadi salah satu rumah sakit yang ke depan ini akan menjadi rumah sakit yang membantu bagian dari proses wisata medis di Manggarai ini. Tepuk tangan dong kita orang Manggarai Barat ini. Kita orang NTT mungkin belum banyak ya, tapi saya tahu di sini pasti ada yang pernah ke sana. Orang NTT ini juga saya lihat mulai banyak yang pergi ke Penang, Malaysia atau Singapura. Di Penang, Malaysia atau di Singapura itu kayak Penang itu kota yang tumbuh karena orang-orang Indonesia pergi berobat ke sana sekaligus berwisata di sana, makanya itu kota dibangun oleh uang orang Indonesia. Hampir 90% lebih pasien di Penang itu berasal dari Indonesia dan juga dari Nusa Tenggara Timur. Wisata medis, rumah sakit memenuhi wisata medis itu di NTT ini akan dibuat nanti itu di Rumah Sakit Umum Komodo ini. Sehingga untuk model rumah sakit medis ini kami pastikan bahwa Rumah Sakit Komodo ini akan bergerak perlahan-lahan seperti yang kita lihat di Penang, Malaysia. Tepuk tangan dulu buat kita semua dari sini. Ini satu hal yang sudah dibuat di periode saat ini. Tentu juga kami akan penuhi sampai tingkat pustu agar pelayanan kesehatan buat kita semua juga bisa kita hasilkan dengan baik. Berikut terkait dengan pendidikan. Siapa di sini yang keluarganya putus sekolah, angkat tangan. Yang ada anak-anaknya tiba-tiba putus sekolah. Di belakang ada tuh. Ada yang lain? Dari pulau semua sudah aman semua sekolahnya? Aman? Pulau Mesa aman semua ya? Aman? Belum juga? Oke. Di koalisi kami ini ada seorang Sri Kandi. Saya panggil dia itu adalah Ibu Pendidikan NTT, Ibu Anita Yakobaga dari Partai Demokrat. Ya, kalau kita lihat di TV itu atau di YouTube atau di berbagai media sosial, adalah seorang ibu yang suka marah-marah menteri kalau menterinya tidak sesuai dengan harapannya. 200.000 di Tenggarai ya, ada 200.000 anak putus sekolah di NTT dari mulai dia SD sampai dengan SMA. Bukan angka yang kecil Bapak Ibu sekalian. 200.000 itu kalau kita ada 5 juta orang yang ada di NTT ini, itu kira-kira berarti ada di angka 4% lah berarti. Kurang lebih. Angka yang besar Bapak Ibu sekalian. Ibu Anita kan sudah pastikan bahwa kita nanti pada zaman Melki Joni ini, kami pastikan bahwa 200.000 anak NTT ini akan dibantu dengan berbagai fasilitas dari Jakarta untuk mereka bisa bersekolah lagi. Tepuk tangan dong buat kita semua. Kalau DPR RI-nya bersama dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati kerjasama baik, mestinya tidak ada anak-anak putus sekolah lagi di NTT ini. Karena uangnya ada. Anggaran buat sekolahkan anak dari pemerintah itu uangnya ada. Jadi tidak boleh ada alasan anak-anak di Indonesia, di NTT, di Manggarai Raya ini putus sekolah. Tidak boleh ada ya. Karena uangnya ada. Demikian pula kalau kita berobat kesehatan, jangan lagi ada orang NTT berobat itu mesti bayar. Karena BPJS juga akan kita buat untuk seluruh warga NTT ini mendapatkan kepesertaan menjadi BPJS aktif di NTT ini, juga di Manggarai Raya.
Apabila ada anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, yang belum menjadi peserta BPJS dan butuh untuk dibantu menjadi peserta, Melki Joni siap bantu itu. Sekali lagi, uang dari Jakarta ada, kami tahu caranya. Kami tahu caranya. Jadi di bidang dasar ini, pendidikan dan kesehatan, tidak boleh ada anak putus sekolah, tidak boleh ada orang yang tidak bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Ini dua masalah mendasar kita dalam bidang kehidupan kita sehari-hari, kesehatan dan juga pendidikan. Terkait infrastruktur, Bapak Ibu sekalian, infrastruktur yang ada di NTT ini juga Manggarai Raya ini memang tentu menjadi perhatian kita. Manggarai Raya ini juga, kita bicara Manggarai Barat yang bagus mungkin dalam kota, keluar kota juga masih menjadi PR kita bersama. Demikian pula di Manggarai Raya, Manggarai Induk, dan juga di Manggarai Timur. Manggarai Timur itu yang saya lihat paling berat ya. Manggarai Timur mungkin di antara 3 Manggarai ini termasuk yang paling berat infrastrukturnya. Kami, saya dan Pak Joni Asadoma akan mulai pelan-pelan mengurai dari tempat-tempat yang memang menjadi tanggung jawab provinsi. Saya pribadi sudah bertemu dengan Menteri Bappenas, mulai memikirkan bagaimana pola yang kita bisa lakukan dalam rangka membantu agar infrastruktur di NTT termasuk Manggarai Raya ini bisa kita buka pelan-pelan. Jalur utara mudah-mudahan kita bisa sambung pelan-pelan, itu adalah dari mulai Manggarai Barat sambung ke Dampek, Reo sampai ke Riung dan LR juga bisa kita buka dengan baik. Dan prinsipnya kita mau membuka agar infrastruktur di daerah-daerah produksi penghasil yang selama ini mungkin masih belum terakses dengan baik akan kita buka pelan-pelan selama 5 tahun kami menjabat ini. Amin. Kerjasama kami dengan pemerintah pusat, kerjasama kami dengan para bupati, wakil bupati yang ada di 3 Manggarai Raya ini akan kami lakukan dengan baik, sehingga dalam pemerintahan 5 tahun ke depan ini kita akan mulai pelan-pelan membuka infrastruktur di daerah-daerah yang masih tertutup di Manggarai Raya ini. Dan juga tidak kalah penting adalah Bapak Ibu sekalian, kita ingin agar dalam periode kami ini program hilirisasinya bisa jalan di NTT juga di Manggarai Raya ini. Apa itu hilirisasi, Bapak Ibu sekalian? Di tingkat pusat, Presiden Jokowi dan jajarannya sudah membuat hilirisasi, di mana hasil-hasil bumi dari Indonesia ini sekarang tidak bisa lagi dijual mentah ke luar negeri dengan begitu gampang. Tapi dia harus diolah dulu dalam pabrik-pabrik yang namanya smelter sebagainya, itu bisa dikembangkan ke luar negeri. NTT Manggarai Raya ini kita tidak bicara soal tambang ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita tidak bicara soal membangun dengan tambang, bukan itu maksud saya. Hilirisasi artinya yang kami maksudkan adalah hilirisasi sumber daya alam yang bukan tambang, di mana misalnya hasil dari laut, dari pertanian, perkebunan, peternakan itu jangan lagi kita jual semuanya mentah keluar dari NTT. Kita mesti mulai memikirkan bahwa kalau kita punya produksi jagung misalnya, bagaimana agar jagung ini bisa diolah dulu, ada nilai tambahnya dulu, dijual di berbagai macam, ada sarana-sarana pasar yang kita miliki. Baik itu kios, toko, Alfamart, Indomaret dan sebagainya. Intinya adalah ada nilai tambah yang kita ambil bagi orang-orang NTT. Setuju? Setuju? Kita tidak lagi jual mentah, kita punya hasil bumi. Setuju? Dalam sebuah kesempatan saya berdiskusi dengan Pak Menko Perekonomian, Pak Airlangga Hartarto. Waktu itu mau diputuskan mau dibangun di mana pabrik porang yang uangnya sudah tersedia, investornya sudah ada, mau dia bangun antara di Madiun, kemudian ada opsi juga di Manggarai. Waktu itu saya telepon 3 bupati se-Manggarai. Saya bilang begini, Bapak Ibu sekalian, tolong jemput kesempatan emas ini. Kalau lihat hasil porang yang harganya mahal itu, Bapak Ibu sekalian, porang ini sekarang menjadi salah satu yang paling orang cari di Indonesia hari ini, bagi para orang-orang yang sudah masuk kategori dia kena diabetes mellitus misalnya, atau dia menuju diabetes mellitus. Orang-orang yang ingin jaga dia punya badan bagus biar tetap sehat, orang makan porang, yang kita di sini bilang apa? Ubi hutan.
Di kita mungkin tidak berharga, tapi porang ini itu ternyata kalau kita sudah olah itu harganya berkali lipat daripada beras. Harga 1 gram porang itu sekarang berapa sekarang? Sampai hampir 100.000 mungkin. Mahal sekali. Nah itu mau dibuat pabriknya itu di Manggarai atau Manggarai Timur waktu itu. Jadi kami pastikan Bapak Ibu sekalian, kalau saya dan Kak Joni yang jadi pemimpin di NTT, produk-produk kita yang selama ini kita jual mentah itu akan kami kembangkan biar nilai tambahnya ada di kita, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan uang masyarakat kita juga makin banyak. Setuju? Setuju? Dan ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, yang kami bicara semua itu kan yang gubernur, wakil gubernur mau lakukan. Kami butuh dukungan dari kita semua.